Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kajian kita pada hari ini adalah tentang pengangguran. Masya Allah, pengangguran. Kalau kita lihat kepada sahabat-sahabat Nabi, itu tidak ada seorang pun yang menjadi pengangguran. Jadi lebih tepatlah kajian kita pada hari ini judulnya pengangguran itu adalah bid'ah dhalalah. Saya ulangi, pengangguran itu bid'ah dhalalah. Oh, kok lain judulnya Ustaz? Kan baca Yasin, peringatan Maulid Nabi, nuzul Quran itu yang bid'ah dhalalah. Itu sudah muak kita. Terlalu banyak orang membahas itu. Sekarang kita bahas yang baru sajalah. Pengangguran itu adalah bid'ah dhalalah. Pengangguran itu bid'ah dhalalah. Pengangguran itu bid'ah dhalalah. Nah, ini yang penting. Menyadari hal itu, maka pemerintah mengadakan sayembara antara Salafi, Wahabi, NU, Muhammadiyah, sayembara mengelola tambang. Mana yang nomor satu? Jangan hanya ceramah-ceramah saja pandai menjelimet tentang bid'ah dengan tidak bid'ah, tapi mengelola tambang bisa atau tidak? Jangan hanya banyak bicara tapi banyaklah bekerja. Ternyata setelah dibuka sayembara itu oleh Jokowi, Muhammadiyah mengambil sikap wait and see, tunggu dulu, belum mengambil keputusan ikut dalam sayembara itu atau tidak. NU langsung menyambut ikut dalam sayembara pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan dan di tempat-tempat lain. Kalau di kalangan ormas Kristiani menolak. Cukuplah kami mengelola umat saja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami tidak mau ikut mengelola pertambangan. Jadi sayembara itu dia tidak ikut. Nah, jadi yang menarik ialah orang-orang yang menolak untuk ikut ini sebetulnya bertentangan dengan ayat Al-Quran. Itu berbuat bid'ah. Menolak sayembara pengelolaan tambang itu bid'ah itu. Kenapa? Karena menolak mengelola pertambangan itu berarti tidak mau memberantas pengangguran. Kalau mau memberantas pengangguran, itulah kelolalah tambang itu. Kan kalau Muhammadiyah berapa banyak insinyurnya itu? NU berapa banyak insinyurnya itu? Kan setiap organisasi masyarakat itu ada bahagian wirausahanya. Nah, yang bagian wirausaha itulah yang ikut sayembara pengelolaan tambang. Nah, barulah hebat berapa Salafi, Muhammadiyah, NU. Nanti kita beri nilai siapa yang juara satu dalam pengelolaan tambang. Yang hebat-hebat ceramah itu muncullah di sana nanti Adi Hidayat menasihati pengelolaan tambang. Muncullah pula nanti Kiai Idrus Ramli menasihati bagaimana pengelolaan tambang di NU. Paling tidak memberikan spirit, semangat. Muncullah nanti Yazid Jawas, bagaimana pengelolaan tambang dengan hujan yang turun langsung dari langit tidak melalui penguapan. Nah, ini nasihat yang bagus. Munculkan ide-ide seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pengangguran itu adalah bid'ah dolalah. Kenapa? Karena itu sudah dijadikan ritual. Pengangguran itu terus menerus berulang-ulang. Ritual itu kan terus menerus berulang-ulang dengan upacara tertentu. Itu namanya ritual. Jadi ritual itu biasanya ibadah itu dilakukan oleh orang yang baru tamat kuliah, langsung melaksanakan ritual pengangguran. Lama mencari, ditambah lagi dengan ritual memasuki perusahaan-perusahaan, mencari kerja, kantor-kantor bawa map. Itu ritual namanya itu. Ritualnya dengan lengkap surat pernyataan, surat keterangan bersih lingkungan atau tidak melakukan kriminal, keterangan dari RT, RW. Nah, itu ritualnya. Jangan ritualnya itu nyanyi-nyanyi rame. Setelah sholat apa dengar? Zikir? No. Salawat? No. Nyanyi-nyanyi rame. Jangan itu aja ritualnya. Tapi ritual yang berupa mengepit map dari kantor ke kantor, menyediakan materai, menyediakan mapnya dengan ada yang pakai tulang, ada yang tidak. Nah, itu ritual juga itu. Cuma selama ini ritual-ritual yang model lama yang kita kenal. Padahal ritual-ritual model baru lebih parah daripada ritual-ritual yang lama. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, atasi pengangguran dengan bermacam-macam cara. Yang cara oleh pemerintah dibukanya sayembara pengelolaan pertambangan antar ormas-ormas yang ada di seluruh Indonesia, baik Islam, Kristen, NU, Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, Mujasimah, Musabihah, segala macam dikumpulkan bersayembara, bermusabaqahlah kalian. Kalau tidak, kalian melakukan bid'ah. Kenapa? Karena kalian menentang ayat Al-Quranul Karim yang menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kalian melupakan tentang kebahagiaanmu di dunia. Nah, jadi kalau menolak usaha pengelolaan tambang yang sayembaranya telah dibuka oleh pemerintah, ormas-ormas ini banyak berbicara selama ini, kurang bekerja, hanya mengkritik, tidak mau dikritik. Nah, cobalah lakukan. Itu bijak itu pemerintah mengadakan sayembara pengelolaan pertambangan. Bagus sekali. Pertama, supaya organisasi itu mandiri. Yang kedua, supaya dapat hasil dari buminya sendiri. Yang ketiga, supaya masyarakat ini tidak hanya kerjanya sujud-sujud, ibadah, sholat saja, tapi juga dalam bidang duniawi, sesuai dengan ayat Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Masya Allah. Jangan sholat tahajudnya banyak, sholat duhanya banyak, tapi tidak ada bekerja apa-apa, hanya ritual-ritual saja. Itu dimarahi oleh Allah dengan ayat yang menyatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Silakan untuk menuju akhirat, banyak tahajud, banyak sholat duha, nggak apa-apa.
Tapi jangan lupa tentang kebahagiaan duniamu. La tansa nasibaka. La di situ adalah la nahi. Artinya jangan lupa tentang bahagiamu di dunia. Nah, al aslu fin nahyi litahrim. Pada umumnya apa yang disebut larangan oleh Allah itu adalah haram, kecuali ada dalil lain yang mengkhususkannya sehingga dia jadi makruh. Jadi haram hukumnya kalau tidak mengelola pertambangan itu untuk mengatasi pengangguran. Haramlah hukumnya kalau tidak mencari jalan untuk kebahagiaan duniawi. Cari, banyak kok anak-anak mahasiswa kita yang NU, Muhammadiyah, Salafi yang kuliah di Fakultas Geologi, Pertambangan, Perminyakan, yang paling tidak ya bidang komputer lah administrasinya yang diperlukan juga dalam administrasi pertambangan itu. Allahu Akbar. Nah, disitulah nanti ustadz-ustadznya seperti Yazid Jawas itu memberikan nasihat. Katanya yang jujur-jujurlah kalian mengelolakan pertambangan ini. Hidup kita ini tidak lama. Niatkanlah Anda bekerja mengelola pertambangan, misalnya migas atau batu bara ini. Niatkanlah lillahi ta'ala. Niatkan sebagai amal soleh. Nah, begitu baru benar. Jangan cuma zikir-zikir saja. Zikir-zikir itu baik, tapi mengelola hidup di dunia ini dengan cara baik juga baik. Tidak boleh meninggalkan akhirat karena mengejar dunia. Tidak boleh pula meninggalkan dunia karena ingin mengejar akhirat. Masya Allah. Jadi apa? Seimbang. Seimbang itu tidak harus sama banyak, 50%, 50%, tidak. Seimbang itu adalah sesuai dengan porsinya, adil, seimbang. Kalau ingin bahagia dunia, jangan sampai berlebihan pula cinta dunia. Kalau ingin mencari akhirat, jangan berlebih-lebihan pula akhirat melulu, lupa dunia. Tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengangguran itu adalah bid'ah. Nah, ini contoh. Pada satu kali Rasulullah menegur guru-guru di Masjid Madinah. Di sudut Masjid Madinah itu ada guru-guru mengajarkan membaca dan menulis. Ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, lima la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Mengapa kamu tidak mengajarkan keterampilan menjahit dan bertenun sebagaimana kalian mengajarkan membaca dan menulis? Nah, itu penting sekali. Sekian, terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.